Jadi, globalisasi adalah fenomena penting yang membentuk ekonomi dunia modern. Ia membuka pasar, mempercepat investasi, dan memperluas dan mendorong inovasi. Tapi di balik peluang yang besar itu, globalisasi juga menghadirkan salah satu sektor yang paling terasa dampaknya adalah industri tekstil dan fast fashion. Brand global seperti H&M, Zara, dan Uniqlo mengandalkan produksi massal, harga murah, serta tren cepat. Untuk itu, mereka mendapatkan pabrik di negara berkembang, termasuk Asia Tenggara, yang mempunyai biaya tenaga kerja yang lebih rendah, seperti Indonesia dan Vietnam. Menjadi contoh nyata untuk keduanya. Kini, kedua negara tersebut berperan utama dalam rantai pasok tekstil dunia. Ekspor Indonesia sudah mencapai lebih dari 12 miliar dolar per tahun. Sementara Vietnam bahkan menembus 44 miliar pada tahun 2022. Ini menunjukkan bagaimana globalisasi bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Namun pada sektor paradoks besar, pertumbuhan ekspor dan keuntungan perusahaan tidak otomatis meningkat kesejahteraan buruh. Di Indonesia, upah rata-rata tekstil hanya sekitar 3-4 juta rupiah saja per bulan. Sementara di Vietnam itu mencapai 200 hingga 250 dolar. Upah ini jauh dari standar hidup layak. Ditambah jam kerja panjang, kondisi kerja berat, dan juga perlindungan hak yang lemah. Dan yang lebih ironisnya lagi, mayoritas pekerja adalah perempuan dari desa, tetapi mereka justru berada di posisi paling rentan. Dengan sedikit peluang untuk naik jabatan, laporan NGO bahkan mencatat adanya diskriminasi, pelecehan, hingga kondisi kerja yang tidak manusiawi. Jadi, industri tekstil dan fast fashion memperlihatkan wajah ganda globalisasi di satu sisi mendorong pertumbuhan dan lapangan kerja, tapi di sisi lain menyiksa ketidakadilan sosial, terutama bagi buruh perempuan. Globalisasi punya pengaruh besar di industri tekstil dan fast fashion, khususnya di Asia Tenggara. Indonesia dan Vietnam sekarang bahkan jadi pusat produksi utama untuk brand global seperti H&M, Zara, dan Uniqlo. Ada dua sisi positif yang menonjol. Yang pertama adalah ekspor dan devisa meningkat pesat. Produk tekstil kita bukan hanya dipasarkan di dalam negeri, tapi juga diekspor ke Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kemudian, Vietnam bahkan sudah menempati posisi kedua eksportir tekstil terbesar di dunia setelah Tiongkok. Kedua, industri ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Di Indonesia ada lebih dari 3 juta pekerja, sedangkan di Vietnam sekitar 2,5 juta pekerja. Menariknya, mayoritas pekerjanya adalah perempuan dari desa-desa yang sebelumnya punya akses terbatas ke pekerjaan formal. Jadi, bisa kita lihat bahwa globalisasi lewat industri tekstil dan fast fashion tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka peluang kerja yang luas bagi masyarakat. Upah rendah dan eksploitasi tenaga kerja. Meskipun industri tekstil dan fast fashion mampu menyerap jutaan pekerja, kondisi kerja yang dihadapi buruh seringkali jauh dari standar kesejahteraan. Upah buruh tekstil di Indonesia dan Vietnam cenderung rendah, bahkan sering tidak sebanding dengan beban kerja. Menurut laporan International Labour Organization, rata-rata pekerja garment di Vietnam hanya memperoleh sekitar 250 dolar per bulan. Sementara di Indonesia berkisar antara 200 sampai 250 dolar tergantung pada daerah. Jam kerja panjang, lembur paksa, serta target produksi tinggi menjadi hal yang lazim ditemui. Banyak pekerja. Perbandingan antara Indonesia dan Vietnam memperlihatkan bagaimana globalisasi industri tekstil membawa peluang sekaligus tantangan yang berbeda di masing-masing negara. Di Indonesia, industri tekstil merupakan sektor strategis yang menyumbang sekitar 6% dari total ekspor nasional. Indonesia memiliki rantai produksi relatif lengkap dari hulu ke hilir, sehingga potensinya besar untuk bersaing di pasar global. Namun, lemahnya kebijakan perlindungan buruh serta masalah pencemaran lingkungan membuat sisi negatif globalisasi itu lebih mencolok. Sungai Citarum menjadi contoh nyata kerusakan lingkungan akibat limbah tekstil. Sementara isu upah buruh minimum terus menjadi perdebatan. Sementara itu, Vietnam berhasil melakukan lompatan signifikan dalam 2 dekade terakhir. Dengan dukungan kebijakan pro-investasi dan keterlibatan dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas seperti CPTPP dan EVFTA, Vietnam mampu meningkatkan ekspor tekstil hingga 44 miliar US dollar. Strategi integrasi global membuat Vietnam lebih unggul dibandingkan Indonesia dari sisi ekspor dan investasi asing langsung. Namun kesamaan tetap ada, baik Indonesia maupun Vietnam menghadapi persoalan upah yang rendah, diskriminasi terhadap pekerja perempuan, serta dampak lingkungan dari industri tekstil. Artinya, pertumbuhan industri tidak otomatis berarti pemerataan kesejahteraan. Kesimpulan dari materi kami, globalisasi telah menjadi motor penggerak utama dalam perkembangan industri tekstil di fast fashion di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan Vietnam. Dari sisi positifnya, globalisasi membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ekspor, hingga penguatan daya saing industri di pasar global.
Keberhasilan Vietnam menempatkan dirinya sebagai salah satu eksportir tekstil terbesar dunia dan kontribusi signifikan Indonesia terhadap ekspor nasional menjadi bukti bahwa integrasi dengan ekonomi global dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata. Refleksi dari studi kasus ini adalah bahwa globalisasi ibarat pedang bermata dua. Negara yang mampu merumuskan kebijakan pro-rakyat, memperkuat perlindungan buruh, serta menyeimbangkan pertumbuhan dengan keberlanjutan lingkungan akan lebih mampu memanfaatkan globalisasi secara adil. Vietnam bisa menjadi contoh strategi kebijakan pro-investasi yang efektif. Sementara Indonesia sendiri masih menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih tegas terhadap isu sosial dan lingkungan. Perkenalkan, saya Catherine Devinda. Ego Delivai von Magdalena Sitinjak. Dinda Talia Salsabila. Saya R.A. Heliza Aprana Putri. Salah Septiana.